Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi wa'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cica Nur Fajriyah. Saya mahasiswi semester 1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, kelas KP1A. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Adi Robit Setiana, SEMM, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Materi yang akan saya bahas yaitu kompensasi gaji dan upah. Kompensasi terdiri dari berbagai bentuk. Ada kompensasi tunjangan, kompensasi intensif, dan ada juga kompensasi gaji dan upah. Di sini saya akan memfokuskan untuk membahas tentang kompensasi gaji dan upah. Adapun pengertian dari kompensasi adalah upah, gaji, atau semua fasilitas lainnya yang merupakan balas jasa oleh suatu perusahaan yang diberikan kepada pegawai atau pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Salah satu bentuk dari kompensasi itu ada gaji dan upah. Banyak orang beranggapan bahwa kata gaji dan upah memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang karyawan dapatkan setelah mengerjakan sebuah tugas. Pada dasarnya, hal tersebut memang benar. Namun, gaji dan upah adalah dua hal yang memiliki arti yang berbeda secara konteks. Sebelum kita membahas apa sih perbedaan antara gaji dan upah, kita harus tahu dulu apa pengertian dari kata gaji dan upah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah upah dari kerja yang dibayarkan dalam waktu tetap atau balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Adapun pengertian upah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan gaji dan upah. Yang pertama, dilihat dari periode waktu. Gaji diberikan sesuai periode waktu yang telah ditentukan dan dibayarkan secara teratur. Biasanya, gaji diberikan selama 1 bulan sekali. Kalau upah, dibayar berdasarkan hasil pekerjaan ketika pekerjaan tersebut telah selesai. Contohnya, pekerja buruh tani. Ketika ia disuruh untuk mencangkul di sawah, maka upahnya akan dibayarkan setelah ia selesai mencangkul sawah tersebut. Gitu. Yang kedua, dilihat dari besar nominalnya. Pada gaji, besar nominal yang diberikan disesuaikan dengan jabatan setiap karyawan. Misalnya, jabatan customer service akan menerima gaji berbeda dengan jabatannya general manager dan akan berbeda pula dengan office boy gitu. Sedangkan besar nominal upah disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, penjahit A dalam 1 hari dapat menghasilkan 20 baju, sedangkan penjahit B dalam 1 hari hanya dapat menghasilkan 10 baju. Jadi, upah yang diterima oleh penjahit A dan penjahit B tentu aja berbeda, karena hasil yang diperoleh keduanya juga berbeda. Yang ketiga, dilihat dari status kekaryawanan. Gaji akan diberikan kepada karyawan yang memiliki pekerjaan atau status karyawan tetap.
Sementara upah akan diberikan kepada karyawan yang memiliki status tidak tetap atau karyawan kontrak. Selanjutnya, ketentuan dari pemberian upah dan gaji itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 10 dari pasal 88 sampai pasal 98. Di sini ada pasal 89 ayat 1 dan 2 mengatur tentang besar upah minimum di suatu wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Upah minimum regional atau UMR ditetapkan berdasarkan biaya hidup dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini diarahkan agar pekerja atau buruh dapat mendapatkan hidup layak di daerah tersebut. Di setiap daerah, kabupaten, atau kota memiliki besar UMR yang berbeda-beda. Contohnya, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, besar UMR yang ditetapkan adalah sebesar 2.339.000. Upah minimum ditentukan oleh gubernur berdasarkan atau memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa perusahaan tidak boleh memberikan gaji atau upah pegawai di bawah dari UMR yang telah ditentukan tersebut. Mungkin cukup sekian materi mengenai kompensasi gaji dan upah dari saya. Confucius pernah berkata, "Choose a job you love and you'll never have to work a day in your life." Pilihlah pekerjaan yang kamu sukai dan kamu tidak akan perlu bekerja seumur hidup kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.